Pada 3 Februari 2025, Komisi 10 DPR RI diketahui mengadakan rapat kerja yang dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Dito Aryo Tejo bersama perwakilan PSSI. Dan tentu saja calon pemain keturunan yang hendak disumpah. Di situ mereka membahas soal proses naturalisasi 3 pemain sepak bola keturunan. Mulai dari Ole Romani, Tim Geitens, serta Dion Wilhelmus Edimarks. Di mana pada akhirnya Komisi 10 DPR RI menyetujui proses naturalisasi mereka. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan timnas Indonesia dalam menghadapi berbagai kompetisi internasional, di mana targetnya Indonesia lolos ke Piala Dunia. Jelas ini menunjukkan keinginan besar seluruh rakyat Indonesia untuk melihat negara ini ke Piala Dunia. Dan ketika keinginan besar itu ada, jawabannya hanya satu. Semua harus bersatu mendukung hal itu. Dan pada akhirnya, para pemain akan menunjukkannya di lapangan. Dan semoga saja, inilah yang bakal Indonesia dapatkan di tahun 2025 ini. Tiket ke ajang sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia. Jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Sepak bola Indonesia punya sejarah panjang. Penuh pasang surut, kegagalan, dan harapan yang seringkali hanya jadi angan-angan. Kita pernah jadi negara yang dihukum FIFA, karena saat itu terjadi perpecahan di sepak bola Indonesia, hingga pemerintah melakukan intervensi yang tak diperbolehkan oleh statuta. Kita juga lebih sering jadi bulan-bulanan di ASEAN, saat selama ini di level ASEAN saja, Indonesia belum mampu meraih gelar juara AFF. Berkali-kali kita masuk final, tapi selalu gagal membawa pulang trofi. Dengan negara-negara seperti Thailand dan Vietnam sudah jauh melesat. Saat itu, tak pernah terbayangkan di benak kita sama sekali Indonesia ke Piala Dunia. Kalau ada orang yang bermimpi Indonesia ke Piala Dunia, orang itu pasti akan dinilai berangan-angan terlalu tinggi. Namun tunggu, keadaan mulai berubah. Ketika program pemain keturunan diintensifkan, para pemain berdarah Indonesia yang telah matang di Eropa ditarik. Dan itu sukses membuat Indonesia bersaing di level Asia, hingga membuka peluang kita ke Piala Dunia. Melihat kesuksesan tersebut, muncullah benih kepercayaan diri pada bangsa ini, bahwa bendera Indonesia bisa menghiasi ajang Piala Dunia 2026 di Amerika. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, tambahan pemain terus dilakukan. Dengan terbaru, 3 nama sekaligus melakukan pertemuan secara daring dalam sidang bersama Komisi 10 DPR RI. Ketiganya adalah Ole, Tim, dan juga Dion. Sebagai catatan, Ole nggak bisa hadir karena satu hal urusan. Di mana hasilnya, ketiganya akhirnya resmi mendapatkan persetujuan dari Komisi 10 DPR RI dalam sidang yang digelar pada 3 Februari 2025. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi 10 DPR, Ibu Hetifah. Di sisi lain, Menpora juga menjelaskan bahwa ketiga pemain ini dipilih berdasarkan kebutuhan timnas Indonesia dan akan memberikan kontribusi besar di berbagai ajang internasional. Sebagai contoh, Ole Romani, penyerang tim Oxford United itu adalah penyerang yang selama ini dibutuhkan timnas untuk bersaing di level Asia dan membawa Indonesia ke ajang Piala Dunia. Lebih lanjut, Pak Dito juga menjelaskan bahwa proses pengambilan sumpah rencananya akan dilakukan pada 8 Februari. Dengan laporan mengungkapkan, pengambilan sumpah itu akan dilakukan di London, mengingat para pemain saat ini masih berkarir di luar negeri. Jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia, itu akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola nasional. Pasalnya, setelah lebih dari 80 tahun sejak penampilan pertama dan satu-satunya di Piala Dunia 1938, dengan saat itu masih bernama Hindia Belanda, Indonesia akhirnya akan kembali ke panggung sepak bola tertinggi. Dan jika hal tersebut bisa terjadi, tentu ini akan memberikan dampak yang luar biasa, seperti sorotan dunia pada sepak bola Indonesia yang makin besar, hingga meningkatnya motivasi anak-anak Indonesia untuk berkarir menjadi pesepak bola. Reputasi Indonesia di mata dunia juga akan meningkat, dan itu membuat Indonesia akan lebih dikenal dunia. Bayangkan saja, nama Indonesia di Piala Dunia, dan seluruh dunia menyaksikan pertandingan kita. Secara tidak langsung, itu juga akan membuat pariwisata Indonesia bisa ikut meningkat. Nah, bicara soal peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia, dengan ranking kita yang ada di posisi 3, namun masih memiliki poin yang sama yakni 6 dengan 3 tim di bawahnya.
Indonesia sebenarnya belum bisa dikatakan favorit. Peluang itu ada, terkhusus jika mampu mengambil positif di 2 laga selanjutnya. Indonesia sendiri akan menjalani pertandingan melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney, di mana secara historis, Australia merupakan kekuatan sepak bola di Asia. Namun, Indonesia juga memiliki modal berharga setelah menahan imbang Australia 0-0 pada pertemuan sebelumnya yang dimainkan di GBK. Di laga yang akan jadi laga debut Clifford tersebut, pelatih baru timnas itu nggak mau jumawa. Ia pun menargetkan minimal mendapatkan 1 poin. Untung-untung bisa menang, di mana saat ini ia dan tim sudah mulai melakukan pengamatan, research, dan menentukan strategi untuk laga tersebut. Seperti yang sempat dilakukan Alex Pastor ketika menganalisis pertandingan timnas Australia. 5 hari setelah laga melawan Australia, Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bermain di kandang sendiri memberikan keuntungan bagi skuad Garuda. Dan di laga ini, pelatih baru timnas, Clifford, menargetkan kemenangan untuk menambah 3 poin penting. So, dengan dukungan penuh dari supporter dan strategi ofensif yang diterapkan oleh Clifford, Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan atas Bahrain. Semoga aja ya, dimana jika target itu bisa tercapai, peluang Indonesia untuk ke World Cup akan semakin besar.